Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Saat Long Hao Shen mengamati lingkungan yang hancur, Yang Hao Han mendesah tak berdaya. Aku akan mengatur orang untuk mengatur semuanya kembali, ucap Yang Hao Han. Kakek, selamat tinggal, ucap Long Hao Shen sambil melakukan hormat kesatria sebelum berbalik dan pergi. Melihat langkahnya yang tidak stabil, Long Tianying perlahan-lahan menutup matanya, dan napasnya tampak terganggu. Long tua, kamu harus memberinya waktu. Sudah cukup sulit baginya untuk menerima ini dengan tenang. Yang Hao Han berbicara dengan menyesal. Long Tianying menghela nafas sebelum membalas. Kamu itu tidak mengerti. Dia itu sama dengan ayahnya. Semakin dia diam tentang suatu masalahnya, itu berarti, dia semakin khawatir. Cucuku ini cukup sulit, balas Long Tianying. Setelah Long Hao Shen kembali ke kamarnya, ia segera masuk ke kondisi meditasi. Setelah mengetahui tentang keberadaan kakeknya di dunia ini, dia lebih terpengaruh secara emosional daripada kelihatannya. Meditasi yang lama ini datang untuk membuatnya menyadari, betapa pentingnya menjaga hatinya tetap murni. Karena itu, ia harus melalui kultivasi untuk kembali ke keadaan tenang dan stabilnya melalui sentuhan esensi cahaya. Dengan sangat cepat, ia menjadi basah oleh lautan cahaya, sambil memproses pengalamannya dari pertempuran sebelumnya dan kekurangannya. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi kekuatan besar dari tingkat ke-9 dalam pertempuran langsung. Meskipun Long Tianying tidak menggunakan kekuatan penuhnya dari awal hingga akhir, tapi pertempuran ini sangat mempengaruhi Long Hao Shen. Secara bertahap, 5 cahaya bundar mulai menyala di tubuh bagian atas Long Hao Shen, alis, dada, perut dan kedua bahunya. Dengan proses terus mempelajari kemampuan kesatria, dia akhirnya berhasil menembus penghalang tingkat ke-8. Dari tingkat ke-7 ke tingkat ke-8, seseorang harus terus bersirkulasi dan menggunakan energi spiritualnya hingga akhirnya sapat menerobos, dan setiap rongga spiritual yang diperoleh menyiratkan bahwa ia akan dapat menggunakan 10.000 lebih energi spiritual. Namun, mendapatkan rongga spiritual yang lebih jauh bukanlah tugas yang sederhana. Setiap pembukaannya itu membutuhkan kesempatan, pemahaman tubuh sendiri, dan faktor keberuntungan yang tinggi. Oleh karena itu, jalan dari tingkat ke-8 ke tingkat ke-9 dapat digambarkan sebagai proses terobosan yang berkelanjutan. Itu sebabnya jumlah kekuatan besar dari tingkat ke-8 jauh lebih banyak dari jumlah kekuatan besar pada tingkat ke-9. Dan jika ingin membuat terobosan terakhir untuk menghasilkan rongga spiritual ke-9, adalah hal yang sulit dibayangkan. Aspek ini juga yang membuat terobosan dari tingkat ke-8 hingga ke-9 paling sulit. Oleh karena itu, sebagian besar kekuatan besar di puncak tingkat ke-8 termasuk kesatria akan berhenti di puncak tingkat ke-8, dan tidak melewati ambang batas 100.000. Hanya ketika seseorang berhasil mendapatkan rongga spiritual ke-10 ini setelah menembus 90.000, ia akan bertekad untuk mencapai terobosan ke tingkat ke-9. Dengan pemahamannya yang tinggi, Long Hao Shen akhirnya berhasil membuat terobosannya, dan ketika dia menghasilkan 2 rongga spiritual sekaligus sekali lagi, kecepatan kultivasinya meningkat secara signifikan seperti sebelumnya. Saat dia dengan samar-samar datang untuk mendapatkan pemahaman mendalam bersama dengan terobosannya, pemahamannya menjadi lebih dalam. Batinnya yang murni, itu memungkinkan tubuhnya untuk sepenuhnya berfokus pada esensi cahaya di sekitarnya. Dia menemukan pada saat ini, bahwa ketika jumlah rongga spiritualnya terus meningkat, mereka tampaknya naik lebih tinggi di dalam tubuhnya. Dada, alis, dan perut. 3 rongga inti ini adalah posisi yang harus digunakan kekuatan besar manusia sebagai dasar untuk modal awal. Adapun rongga spiritual lainnya, meskipun mereka berfungsi sebagai titik penghubung antara pembuluh darah, itu hanya setelah menerobos tingkat ke-8 dari tingkat ke-7, bahwa efeknya sangat berdampak pada kultivasinya di kemudian hari. Lebih dari yang lain, langkah paling penting dapat dikatakan sebagai pembangunan fondasi ini, yang diikuti oleh pengembangannya. Hanya setelah dapat lebih banyak rongga spiritual, yang dipupuk tanpa menemui jalan buntu. Long Hao Shen berada di jalan untuk memahami konsep-konsep penting ini. Tulang belakang dan alis terhubung ke kepala, dan perut serta dada terhubung ke batang tubuh.
Yang berikut ini adalah yang terkait dengan anggota badan. Bagian utama dari tubuh memang dapat diringkas sebagai kepala, batang dan 4 anggota badan. Oleh karena itu, Long Haoshen memilih tanpa ragu-ragu untuk membangun rongga spiritual terbarunya di pundaknya, dan akhirnya berhasil. Seolah-olah membuktikan keakuratan penilaiannya, tepat setelah ia membangun rongga spiritual di pundaknya. Penampilan kedua rongga spiritual ini menyebabkan perubahan kualitas energi spiritualnya, serta jumlah yang bisa dilepaskan sekaligus. Manfaat sebagai dewa yang dipilih mulai menjadi semakin berbeda. Sebagai contoh, kemampuan seperti Light Speed Flash seharusnya membutuhkan waktu akumulasi, dan persiapan untuk kesatrian normal dari tingkat ke-8. Tetapi ia mampu membuat penundaan yang melekat itu, hanya sebagai abstraksi dengan cara afinitasnya terhadap cahaya. Itulah celah di antara mereka. Dan celah seperti itu adalah alasan, mengapa dia berani menantang kesatria Yayasan Emas Murni. Saat ini, fokus Long Haoshen bukan pada pemahamannya, tetapi pada transformasi akhir yang terjadi selama persidangan yang hanya membuatnya melawan kakeknya sendiri, seperti Long Tianying. Saat memasuki ranah epik, pedang Blue Rain Hibiscus of Light dan pedang Aria of Goddess of Light tampaknya telah memulai fusinya. Dan dari pedang Blue Rain, Long Haoshen merasakan aura yang sangat merusak. Pedang Aria dari Dewi Cahaya dipenuhi dengan cahaya murni, sementara setelah mencapai tier epic, pedang Blue Rain Hibiscus of Light memperoleh atribut kehidupan. Bisakah perpaduan cahaya dan kehidupan menghasilkan efek yang merusak? Tidak, itu pasti tidak. Meskipun saat itu kekuatan yang dilepaskan oleh ledakan cahaya biru gelap itu sangat menakutkan dan sangat merusak, Long Haoshen samar-samar merasakan bahwa itu harus menjadi energi lain selain kemurnian yang destruktif. Tetapi proses fusi ini masih jauh dari selesai, dan telah berakhir terlalu cepat, oleh karena itu, tidak meninggalkan banyak detail dalam ingatannya. Long Haoshen sebenarnya tidak dapat memastikan, apakah jika dia diberi kesempatan lain dengan tingkat seperti itu dia akan dapat menggunakan kekuatan seperti itu untuk kedua kalinya. Pada saat yang sama, dia samar-samar menyadari, bahwa jika dia bisa mendapatkan kemampuan ini, mungkin itu bisa melahirkan keberadaan tingkat yang lebih tinggi. Memori yang paling mendalam dalam pikiran Long Haoshen adalah, saat terakhir ketika pedang Blue Rain Hibiscus of Light bergetar ketika pedang Aria dari Dewi Cahaya mengeluarkan dengungan cahaya. Dengan kata lain, pada akhirnya pedang Blue Rain Hibiscus of Light tampaknya agak lebih rendah jika dibandingkan dengan Aria dari Dewi Cahaya yang berkuasa, dan akan membutuhkan lebih banyak evolusi untuk menyatukan mereka dengan baik. Namun, ia samar-samar merasakan, bahwa dalam materi dan propertinya, pedang Blue Rain Hibiscus of Light sudah mendekati batas perkembangannya. Menyelesaikan proses ini tidak akan mudah. Perlahan-lahan membuka matanya, Long Haoshen terkejut saat menemukan bahwa langit di luar sudah hitam. Mengingat bagaimana Dragon Resisting Mountain pas dibangun di gunung, kamar dengan pemandangan dunia luar memang agak langka. Long Haoshen memang tampaknya menjadi sasaran perlakuan istimewa. Yating, Long Haoshen memanggil dengan ringan. Dengan kilatan cahaya keemasan, peri Yating muncul di depan Long Haoshen. Melihat lengan dan pahanya yang lembut, Long Haoshen merasa tidak berdaya. Pakaian peri Yating telah sepenuhnya diproduksi sendiri. Tapi untungnya, dia sudah terbiasa melihatnya, dan terlebih lagi, Chai sudah sepenuhnya memenuhi hatinya. "Tuan," jawab peri Yating dengan suara lembut. Long Haoshen berkata, "Kamu seharusnya merasakan bahwa dalam pertempuran sebelumnya, ledang Blue Rain Hibiscus of Light tampaknya tidak mampu menanggung kekuatan Epic Tier. Meskipun melalui teknik keturunan dewa kami, itu hampir tidak mencapai Epic Tier, sepertinya tidak ada sesuatu. Bahkan Aria dari Dewi Cahaya tampaknya kekurangan sesuatu juga. Blue Rain Hibiscus of Light bisa dikatakan telah dipupuk di dalam tubuh kamu sepanjang waktu, jadi indera kamu harus lebih besar dari milik aku sehubungan dengan itu. Bisakah kamu memikirkan cara untuk membuatnya melanjutkan evolusinya?" tanya Long Haoshen. Peri Yating mengungkapkan senyum manis sebelum menjawab. "Ada caranya Tuan," jawab peri Yating. "Oh." Long Haoshen menatapnya kaget. Dia awalnya hanya ingin mencoba mendapatkan informasi dari peri Yating, jadi dia tidak berharap, bahwa dia langsung menunjukkan kepadanya senyum percaya diri. "Tuan, apakah kamu lupa, bahwa meteorit itu diperoleh dari kuil pejuang? Apa yang tidak dimiliki Blue Rain Hibiscus of Light untuk terus berkembang, itu adalah materi.
Kualitasnya tidak cukup untuk mencapai tingkat fusi berikutnya dengan elemen cahaya kami. Inilah alasannya, mengapa itu ternyata tidak dapat terus berevolusi lebih lanjut, dan itu hampir sama untuk Arya dari Dewi Cahaya. Hanya saja, Blue Rain Hibiscus of Light tidak memiliki niat pedang alami untuk membuat materialnya mencapai tingkat yang lebih tinggi. Untuk saat ini, aku bisa bertindak sebagai jiwa bagi kedua pedang ini, tetapi tidak bisa pada keduanya sekaligus. Hanya satu yang bisa dipilih. Saat tuan dan kemajuan kultivasi aku sendiri, kedua pedang ini hampir tidak mampu menanggung kekuatan jiwa pedang aku. Alasan mengapa aku tidak melakukan fusi sepenuhnya hari ini adalah, karena aku ingin menghindari menghancurkan mereka. Meteorit itu terbuat dari bahan yang luar biasa, dan jika dilebur untuk meningkatkan kedua pedang ini, ia akan dapat memperkuat mereka dengan sangat kuat. Selain itu, selama kamu terus menggunakannya, mereka pasti akan berkembang beberapa saat kemudian. Bahkan mampu bertransformasi ke artefak ilahi secara tidak terpikirkan, ucap Peri Yating menjelaskan. Meteorit itu, mendengar Peri Yating menyebutkannya, mata Long Hao Shen menyala lagi. Dia memang benar-benar lupa tentang benda itu, dan telah meninggalkannya di dalam melodi abadi. Lalu, bagaimana aku bisa mengabungkan meteorit itu? Haruskah aku mencari bantuan pandai besi? Long Hao Shen bertanya. Peri Yating menggelengkan kepalanya dan menjawab. Dengan kualitas kedua pedang ini pada saat ini, aku khawatir kekuatan manusia tidak akan mampu mengubahnya. Namun sebenarnya, peleburan itu sangat mudah. Yang dibutuhkan hanyalah waktu. Kedua pedang ini diberkati dengan spiritualitas. Kamu hanya perlu menempelkannya ke meteorit, dan mereka akan melanjutkan dengan peleburan mereka sendiri. Ini adalah proses yang sangat sederhana, jawab Peri Yating. Mendengar kata-katanya, Long Hao Shen secara alami menjadi sangat gembira. Awalnya, itu termasuk dalam perjanjiannya dengan Yang Hao Han, bahwa ia tidak akan menggunakan dua pedang ilahi ini. Karena keadaan seperti ini, periode waktu ini adalah kesempatan terbaik untuk meleburkan mereka dengan meteorit. Dengan pemikiran ini, dia mengeluarkan meteorit dari Eternal Melody. Batuan meteor ini berukuran besar, dan sekitar sepertiga dari meteorit raksasa yang Long Hao Shen ditebang di kuil pejuang. Long Hao Shen berkata, baik Blue Rain Hibiscus of Light dan Arya of Goddess of Light, mereka tampaknya agak tidak mau melalui Eternal Melody, tapi aku juga tidak bisa meninggalkan mereka di sini, ucap Long Hao Shen. Yating berkata dengan senyum di wajahnya. Setelah mereka mulai menyerap meteorit, apakah kamu percaya, mereka akan menjaga pola pikir ini karena tidak ingin melalui Eternal Melody? Dan siapa yang mengatakan kalau mereka perlu menerima melodi abadi? Apakah itu memiliki kemampuan memelihara mereka? Tanya Peri Yating. Long Hao Shen mulai berpikir. Meteorit ini memiliki beberapa komponen logam yang dapat menghalangi kekhawatiran dua pedang ilahi terhadap melodi abadi. Yang paling buruk, jika sampai mereka masih tidak mau masuk, dia bisa saja meminta bantuan kakek yang untuk menyimpan mereka sementara di perbendaharaan kuil kesatria. Bagaimanapun juga, tidak ada orang lain selain dia yang dapat menggunakannya. Setelah melalui meditasi ini, kultivasinya pulih sepenuhnya. Dengan kilatan cahaya, Peri Yating mengangkat Blue Rain Hibiscus of Rain dan meletakkannya di depan Long Hao Shen. Pedang ini yang telah melalui banyak evolusi untuk menjadi lebih kuat dan lebih kuat, itu telah mengumpulkan esensi cahaya yang terus mengalir di dalamnya. Cahaya keemasan dan biru naik bersamaan dari itu, dan mencapai keadaan pedang suci hampir seketika. Dengan cahaya Ripples of Light diaktifkan, dan Long Hao Shen secara bertahap mendekati keadaan Transparent Sword dan memusatkan niat pedang Ni. Sementara itu, Blue Rain Hibiscus of Light mulai mengeluarkan warna putih murni. Pedang dewa disodorkan dalam sekejap. Meski keras, meteorit ini ternyata hanyalah objek. Di depan energi spiritual Long Hao Shen yang mencapai tingkat ke-8, serta ketajaman Blue Rain Hibiscus of Light, itu terbelah seketika. Seolah-olah mengikuti pola yang ditetapkan, Arya dari Dewi Cahaya mendorong dari sisi lain meteorit itu. Dari dua pedang di tangannya, Long Hao Shen merasakan beberapa perubahan diam yang terjadi. Kedua pedang ini sepertinya memancarkan panas, meskipun Long Hao Shen tidak dapat merasakan fenomena lain yang terjadi saat ini. Tenang Tuan, perasaan aku tidak bisa membodohi aku, ucap Peri Yating. Saat Peri Yating mengatakan itu, dia membentangkan kedua lengannya, dan membentuk postur berpelukan.
6 pasang sayap di punggungnya menyala, dan mengeluarkan cahaya putih lembut yang menyelimuti meteorit itu. Samar-samar, orang bisa melihat bentuk tungku besar muncul di punggung peri Yating. Dengan sebuah kilatan, meteorit itu menghilang di tengah-tengah cahaya putih yang dipancarkannya. Wajah peri Yating tampak pucat. "Tuan, aku tidak akan dapat membantu kamu untuk jangka waktu tertentu. Aku akan mengabdikan diri aku untuk menggunakan kemampuan pengasuhan yang dibawa oleh Tungku Sein spiritual untuk merangsang penyerapan meteorit oleh dua pedang ini," ucap peri Yating. Setelah mengatakan itu, dia berubah menjadi cahaya keemasan yang menghilang di dalam tubuh Long Haoshen. Hari selanjutnya, Long Haoshen bangun pagi-pagi untuk duduk di depan kantor Yang Haohan, di kursi tertinggi dari semua markas kuil kesatria. Hari ini dia mengenakan pakaian putih, rambut emasnya menutupi bahunya. Pakaiannya tidak bisa lebih polos, tetapi hanya dengan berdiri di sini, Long Haoshen sepertinya mengeluarkan semacam kehadiran yang eksklusif baginya dan menarik banyak perhatian. Tidak peduli siapa itu, siapapun yang melihat matanya yang jernih tanpa kotoran, atau merasakan fluktuasi cahaya murni di sekitar tubuhnya, tanpa sadar mereka akan memperhatikannya. Alasan mengapa Long Haoshen datang pagi-pagi sekali, itu bukan karena dia gatal untuk mendapatkan Gold Essence Foundation Armor, tetapi karena dia tidak sabar untuk mulai mengumpulkan 10 juta poin kontribusi. Itu adalah jumlah 10 juta poin. Siapa yang tahu, berapa banyak iblis yang harus menjadi persembahan di tangannya sebelum mencapai jumlah ini. Dan terlebih lagi, ini akan membutuhkan banyak waktu. Untuk bergabung dengan kelompoknya kembali, ia harus menyelesaikan misi ini dengan cara secepat mungkin. Yang Haohan tidak membiarkan Long Haoshen menunggu terlalu lama. Dibandingkan dengan sebelumnya, serangan iblis telah melemah cukup signifikan, tetapi sebagai kepala kuil kesatria, tanggung jawabnya terlalu banyak. Dalam perang suci ini, Yang Haohan dan Long Tianying membagi pekerjaan mereka dengan sangat eksplisit. Yang Haohan bertanggung jawab atas manajemen dan mobilisasi pasukan, sementara Long Tianying hanya bertanggung jawab untuk memimpin pusat kekuatan besar yang bertarung di garis depan. Jika Long Xingyu hadir, dia akan lebih cocok untuk tugas ini, mengingat statusnya sebagai kesatria retribusi, tetapi sayangnya, satu-satunya kesatria retribusi di antara ketiga kesatria ilahi ini menghilang, dan membutuhkan orang lain untuk mengambil alih tugasnya. Long Tianying mengambil tanggung jawab ini, karena bagaimanapun juga, Yang Haohan juga adalah kepala aliansi kuil, dan memiliki banyak hal lain untuk ditangani. Pagi-pagi sekali, Yang Haohan melihat Long Haoshen menunggu di depan pintunya, dan tidak bisa menahan senyum. "Ikuti aku," ucap Yang Haohan sambil mendorong pintu terbuka, dan dia memasuki kantornya. Setelah membungkuk untuk memberi hormat kepada Yang Haohan, Long Haoshen mengikutinya ke dalam. Yang Haohan menunjuk ke sofa di dekatnya, dan mengisyaratkan bahwa Long Haoshen harus duduk. Long Haoshen menggelengkan kepalanya. "Kakek Yang, aku bisa tetap berdiri. Silakan periksa poin kontribusi aku ingin memulai misi berikutnya," ucap Long Haoshen. Yang Haohan tertawa. "Kamu sangat terburu-buru. Haoshen, apakah kamu menyalahkan kakekmu jauh di dalam hatimu?" tanya Yang Haohan. Long Haoshen dikejutkan oleh pertanyaan ini, dan dia tetap diam. Sebenarnya, jauh di lubuk hatinya, dia tidak tahu apakah dia benar-benar menyalahkannya. Hanya saja, dia sepertinya tidak bisa memiliki kasih sayang keluarga terhadap kakek ini. Bagaimanapun juga, dia tidak sama dengan ketika dia pertama kali bertemu Long Xingyu. Pada saat dia bertemu ayahnya, dia masih sangat muda, dan masih di bawah 10 tahun. Bahkan, dapat dikatakan bahwa Long Xingyu muncul pada waktu yang paling penting di masa mudanya, dan memberikan semua yang dia bisa untuk mengajar dan menemaninya selama tidak kurang dari 2 tahun. Ini melahirkan kasih sayang dan pengakuan yang dia miliki untuk ayahnya. Tapi Long Tianying benar-benar berbeda. Ketika Long Haoshen bertemu kakeknya, dia sudah mempertaruhkan nyawanya melawan iblis selama bertahun-tahun. Siapa yang tahu, berapa banyak cobaan dan berapa banyak situasi hidup atau mati yang telah dia temui. Dan selama ini, di mana kakeknya? Selama masa mudanya, dia belum pernah bertemu dengannya sekalipun. Seperti kata Long Tianying, itu sama sekali bukan kakek yang berkualitas. Meskipun Long Haoshen tidak menyalahkannya, itu telah membuatnya memiliki perasaan kasih sayang keluarga yang sayang, tidaklah mudah. Yang Haohan menghela nafas saat ini semua kesalahan perang. Anak muda, jangan salahkan kakekmu.
Sebenarnya, dia melakukan semuanya terlepas dari dirinya sendiri. Kamu mungkin tidak mengetahuinya, tetapi hubungan antara ayah dan kakek kamu juga tidak baik. Dan itu karena aturan keluarga panjang kamu. Nenek moyang dari keluarga panjang kamu berjanji, bahwa sampai hari kepunahan iblis, generasi muda tidak akan diberi bantuan. Baik kakek atau ayahmu, tidak dapat mengubah fakta itu. Tempatkan diri kamu pada posisi sepatutnya, sebagai salah satu dari 3 kesatria ilahi dari kuil kesatria, dapatkah kamu membayangkan tanggung jawab yang harus dipikul kakek kamu? Ayahmu baru menjadi kesatria ilahi sekitar 10 tahun yang lalu, tapi sebelum itu, hanya kami berdua. Mengingat berapa banyak waktu yang harus aku curahkan untuk aliansi, kakek kamu dapat dikatakan telah diberi seluruh kendali dari markas kuil kesatria kami. Di sini, kakekmu bahkan memiliki prestise lebih daripada aku. Sebagai Divine Knight, ada terlalu banyak tugas. Dia tidak bisa mengurus keluarganya sendiri. Sebelumnya, setelah nenekmu meninggal di Dragon Resisting Mountain Pass ini, dia kembali ke kota setelah hanya 1 hari berkabung di samping peti matinya. Sejak saat itu, aku belum pernah melihat senyum di wajah kakekmu lagi. Sebagai seorang pria, tidak menunjukkan emosi seseorang, bukan berarti dia tidak memiliki sentimen. Kakekmu juga kasar. Aku tahu bahwa menerimanya begitu tiba-tiba akan sangat sulit bagi kamu, tetapi aku harap kamu dapat memahaminya. Kakekmu mengabdikan seluruh hidupnya untuk kuil kesatria kita, dia adalah pahlawan sejati, dan sebagai pahlawan, apa yang dia korbankan melampaui imajinasi orang biasa. Kamu harus bangga memiliki kakek seperti itu daripada menyalahkannya, apakah kamu mengerti? Ucap Yang Haohan menjelaskan. Long Hao Shen diam-diam mendengarkan kata-kata Yang Haohan, dan diam-diam mengangguk sebagai tanggapan. Kakek Yang, aku mengerti semua yang kamu katakan, jadi, aku sama sekali tidak menyalahkan kakek aku. Hanya saja, penampilannya terlalu mendadak. Ayah aku bahkan tidak pernah memberitahu aku tentang keberadaan kakek ini. Aku butuh waktu, bisakah kamu memberi aku waktu? Balas Long Hao Shen. Yang Haohan menjawab dengan senyum di wajahnya. Itu wajar, tidak apa-apa, asalkan kamu tidak merasa bersalah padanya jauh di dalam hatimu, ini adalah masalah di antara kamu berdua. Ketika kamu bergabung di medan perang, kakek kamu akan menjadi atasan langsung kamu, dan kamu akan dengan cepat memahami pahlawan luar biasa macam apa dia. Bersamanya di Dragon Resisting Mountain Pass, bahkan Dewa Iblis Kematian Saminaga saja, tidak akan berani terburu-buru melancarkan serangan, ucap Yang Haohan. Long Hao Shen bertanya, kakek Yang, tolong catat jumlah poin kontribusi aku, ucap Long Hao Shen. Setelah mengatakan itu, dia mengulurkan tangannya, dan mengungkapkan ubin kontribusi di atasnya. Yang Haohan mengangguk dan mengeluarkan perangkat kecil itu, tetapi ketika dia melihat jumlahnya, dia tidak bisa menahan napas. Hitungan poin kontribusi Long Hao Shen telah mencapai 7 digit. Itu lebih dari 1 juta. Bagaimana mungkin kamu memiliki begitu banyak poin kontribusi? Tanya Yang Haohan dengan terkejut. Long Hao Shen tersenyum dan menjawab, kakek Yang jangan lupa, bahwa aku juga telah membunuh Andromalius. Dan iblis yang terbunuh oleh Hao Iwei dan Uri Yating juga dihitung. Aku punya saran. Sebagai pemburu iblis pertama yang telah menghancurkan pilar Dewa Iblis, aku meminta hadiah resmi dari aliansi. Beberapa juta poin kontribusi seharusnya tidak banyak di mata kamu kan? Yang terbaik adalah menghitungnya menuju 10 juta yang aku butuhkan, jawab Long Hao Shen. Yang Haohan dengan jengkel menjawab, bocah licik, apakah kamu mencoba ingin memeras aku? Tanya Yang Haohan. Long Hao Shen menjawab, kakek Yang, ini bukan pemerasan, jawab Long Hao Shen. Melihat ekspresi sedih di wajahnya, Yang Haohan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Aliansi telah membahas ini sejak lama. Prestasi kamu yang telah menghancurkan satu pilar Dewa Iblis adalah layanan hebat bagi aliansi, tetapi tidak ada poin kontribusi untuk itu, ucap Yang Haohan. Tapi kenapa? Long Hao Shen bertanya dengan kaget. Yang Haohan tersenyum kepadanya dan menjawab, jika kamu benar-benar ingin poin kontribusi, itu tidak apa-apa, aku bisa memberi kamu 2 atau 3 juta dari mereka. Tentu saja, mereka tidak akan diperhitungkan dalam misi kamu untuk mengumpulkan 10 juta poin kontribusi. Namun, dalam hal ini, kamu bisa melupakan hadiah yang awalnya direncanakan aliansi untuk diberikan kepada kamu, jawab Yang Haohan. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.